Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi resmi menaikkan upah minimum Jakarta atau UMP Jakarta 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan Transmigrasi Hari Nugroho saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta mewakili PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi kemarin. Hari Nugroho menyebut kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 6,5% mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024. Dengan kenaikan ini, UMP Jakarta 2025 naik menjadi Rp329.380 atau menjadi Rp5.396.760. Dan diharapkan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota atau UMK bisa ditetapkan sebelum 25 Desember. Dengan Kepgub 829 tahun 2024 dengan besaran 5.396.761 clear, dan itu udah kita share ke teman-teman, ya kan. Tapi satu lagi tugasnya UMSP itu sektoral itu. Ini yang harus kita selesaikan juga gitu. Ya kalau kita sih pengennya secepatnya. Begitu nanti pengusaha dan itu sepakat, kita mediasi selesai, ya langsung kita rekomendasi ke Pak Gubernur untuk bisa ditetapkan gitu. Saya pengennya secepatnya. Ya minimal tadi rapat siang tadi itu mengerucut untuk bisa cepat selesai gitu. Itu nanti evaluasi kita akan mulai per Januari. Nah nanti pada saat itu tim. Pemirsa, sebuah jembatan penghubung dua kecamatan di Banjarnegara putus diterjang banjir. Akibatnya warga terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Video amatir warga merekam banjir yang menerjang jembatan penghubung antar kecamatan Warnayasa dan Pegetan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Jembatan dengan panjang 20 meter dan lebar 7 meter ini terputus akibat diterjang derasnya arus sungai dan banjir Sungai Serau setelah diguyur hujan selama 5 jam. Satu unit truk yang tengah melintas nyaris terjebak dan terbawa arus. Sopir yang dapat membaca situasi langsung memundurkan kendaraannya. Saat ini jembatan tidak dapat dilewati kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Warga pun terpaksa harus memutar sejauh sekitar 75 km. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan dinas terkait segera memperbaiki jembatan agar akses jalan kembali normal dan jembatan bisa dilewati lagi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga khususnya pengunjung di Gunung Agung, Bali dikejutkan dengan viralnya air terjun yang banyak di lokasi. Ya, video air terjun yang bermunculan banyak saat hujan pun viral di media sosial. Air terjun yang tiba-tiba muncul di Gunung Agung, Bali membuat video warga viral di media sosial. Tampak dari kejauhan terjadi banyak aliran di kawasan Gunung Agung. Viral pula sebuah video yang dibagikan seorang pendaki menampakkan air terjun buatan yang banyak tercipta saat hujan deras di Gunung Agung. Video ini mendapatkan banyak tanggapan di media sosial. Juga menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi warga yang bermukiman di sekitar wilayah Gunung Agung. Dari hujan lebat ini juga mungkin kita telah melihat seperti ada air terjun aliran air di lembah-lembah Gunung Agung. Ini memang bukan fenomena baru ya, hampir terjadi setiap tahun. Cuma saat ini sangat terlihat karena apa? Karena sekarang di lereng-lereng lembah Gunung Agung itu atau aliran sungainya itu memang pasir batu yang ada dulu terendap di sana sudah tersapu bersih pada saat terjadi erupsi kemarin, terjadi hujan lebat. Sehingga pasir batu itu sudah hilang, hanya terlihat batu-batu putih atau seperti warna perak. Nah itu terlihat menjadi seperti air terjun yang sudah memang itu terjadi setiap musim hujan. Terkait kondisi ini, BPPD mengimbau agar para pendaki waspada dan dianjurkan tidak mendaki saat cuaca buruk. Bagi masyarakat yang bermukim di kawasan bantahan sungai yang berhulu di Gunung Agung diimbau waspada. Jika terjadi kenaikan debit air, agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pihaknya juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tak terpengaruh isu dan informasi yang tidak benar. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Naas, seorang pengendara motor di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tertimpa pohon tumbang saat tengah melintas. Sementara itu, satu unit pickup tertimpa pohon tumbang saat parkir di bawah pohon. Kilo
Loh, ora iso liwat aku keberkan. Nang kene. Nang daerah Sembung. Ono keberkan. Loh, kilo. Diduga akibat sudah rapuh dan diterpa angin kencang, sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga menimpa seorang pengendara motor yang tengah melintas di jalan utama Desa Plandirejo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Melihat kejadian ini, warga yang berada di lokasi bergerak cepat mengevakuasi korban dari bawah batang pohon. Korban mengalami luka ringan dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat guna mendapat penanganan medis. Selain mengakibatkan korban luka, peristiwa ini juga menyebabkan kemacetan karena batang pohon tumbang menutup jalan. Menimpa ada pejalan motor, orang pakai sepeda motor mengalami kecelakaan karena pohon tersebut. Atas nama Muhammad Afandi, warga Punggulrejo, Kecamatan Rengel. Yang bersangkutan kemarin mengalami luka-luka dan kemarin ditangani di Puskesmas Pelumpang. Sementara itu di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebuah pohon tumbang menimpa satu unit mobil pickup yang tengah terparkir di bawah pohon. Beruntung saat kejadian pemilik mobil tidak berada di dalam pickup yang tertimpa pohon. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam hari. Yang menyebabkan sungai dan tanggul ini meluap dan akibatnya sejumlah jalan dan perumahan di kawasan Tembalang, Semarang terendam banjir hingga 1,5 meter. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan Jalan Pajarsari, Tembalang terendam banjir setinggi sekitar 1,5 meter. Akibatnya sejumlah kendaraan harus dituntun untuk menerjang banjir. Banjir juga menggenangi perumahan klaster Dahlia di Kelurahan Metese yang diakibatkan jebolnya tanggul sungai yang tak kuat menahan besarnya debit air. Akibatnya, sekitar 152 warga harus mengungsi dan tak sempat menyelamatkan barang mereka yang terendam banjir. Kan karena tanggulnya jebol, jadi kan airnya meluap ke sini. Tadi hujan dari Kalau hujan kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini warga pada kemana saja yang terdampak? Banjir yang merendam jalan dan permukiman ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hari hingga malam hari. Banjir juga diperparah jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter, sehingga luapan air dari sungai langsung melimpah ke permukiman. Ya, perlu waktu ya. Di samping perlu waktu, kita juga akan upaya untuk penyedotan kondisi air yang masih menggenangi perumahan di Dahlia ini. Nanti kita buang ke Kali Tinggi. Hingga kini berbagai upaya untuk membuat banjir surut masih dilakukan. BPBD juga akan mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, banjir juga melanda permukiman di Kabupaten Semarang, di mana hujan yang lebat membuat tanggul Sungai Kelegung jebol. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi, bantuannya iki penting warganya Pak, monggo, tolong dikondisikan, parah. Banjir mengalir deras menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Kelegung, tampak hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Baju Biru sejak siang. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul tidak kuat menahan debit air. Laporan sementara, 2 orang mengalami luka-luka akibat banjir ini. Selain itu, akses jalan warga terputus dan puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Petugas gabungan melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas harus mengevakuasi warga menggunakan tali. Tanggul di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah, itu jebol. Kondisinya memang mengarah ke pemukiman masyarakat, kemudian kami kerahkan personil untuk meluncur ke sana untuk penanganan, termasuk kami koordinasikan ke samping dengan Pak Polres, dengan Pak Dandim, kami laporkan ke Pak Bupati. Saat ini kita bersama-sama penanganan di sana.
Kondisi update saya belum terima laporan, tapi yang jelas saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Warga untuk sementara mengungsi ke rumah warga lain yang mempunyai rumah 2 lantai karena air masuk ke dalam rumah. Evakuasi warga masih terus dilakukan, sementara penurunan bantuan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk membantu warga terdampak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Kita ke informasi lainnya, di mana penertiban aset PT KAI di Madiun, Jawa Timur berlangsung tegang. Ya, penghuni rumah bersih tegang dengan petugas gabungan dan personil PT KAI yang berusaha mengosongkan isi rumahnya. Ingat, jangan melawan hukum, ya. Kita sudah mencapai peraturan-peraturan dengan sesi hukum. Ketegangan terjadi saat PT KAI melakukan penertiban aset sebuah rumah di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam suasana mediasi, tiba-tiba terjadi pemukulan terhadap petugas PT KAI yang diduga dilakukan oleh salah satu warga dan membuat suasana menjadi ricuh. Kita mengajak penyelesaian di pengadilan, tapi pihak KAI tidak mau. Beruntung, situasi dapat dikendalikan hingga mediasi dapat dilanjutkan. Ya, ini yang bicara selaku ketua paguyuban tidak punya hak untuk berada di sini. Pihak penghuni rumah menilai pengosongan yang dilakukan pihak PT KAI terlalu mendadak, lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Keluar! Sarana keluar! Tolong keluar, Mas! Sementara itu, pihak PT KAI Daop 7 Madiun menjelaskan aset yang ditempati digunakan secara ilegal oleh penghuni tanpa adanya perikatan perjanjian kerjasama dengan PT KAI. Nah, hasil kesepakatan tadi, Bu Lili dengan sukarela mau menyerahkan objek ini, diberi waktu 5 hari. Per hari ini sampai dengan tanggal 15 Desember ke depan, ya, 2024. Saudari yang menempati rumah ini kebetulan sejak tahun 2017 sudah tidak terikat kontrak dengan PT KAI. Kemudian kami sudah melakukan berbagai macam negosiasi. Secara persuasif kami sudah mendatangi keluarga yang bersangkutan. Kemudian bahkan yang bersangkutan pernah mengadukan ke Komnas HAM. Dan kemudian dari Komnas HAM dicapai kesepakatan bahwa mereka tidak bisa melanjutkan karena memang sudah terbukti hak kepemilikan ini ada pada PT KAI. Meskipun sempat ada insiden, hasil mediasi antara penghuni dan PT KAI pun menyepakati penundaan eksekusi. PT KAI pun memberikan waktu 5 hari untuk melakukan pengosongan rumah aset PT KAI. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam gabungan Serikat Buruh Migas Indramayu digelar di depan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berakhir ricuh. Masa aksi menuntut pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Sampai kawan-kawan, instruksi ada di mobil komando. Instruksi ada di mobil komando, kawan-kawan. Kawan-kawan di depan adalah kawan-kawan kepolisian. Selamat kita, kawan-kawan. Masa aksi terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian. Lantaran masa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, Jawa Barat. Bahkan sejumlah massa memaksa memanjat pagar dan memasang spanduk bertuliskan tuntutan dari massa para aksi. Dalam aksinya, massa buruh migas ini menuntut sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu segera dilakukan. Selain itu, massa aksi juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum Kabupaten Kota Indramayu sebesar 25 hingga 30%. Alasan tuntutan para buruh ini karena naiknya 6,5% UMK dianggap tidak sesuai dengan adanya kenaikan pajak pertambahan nilai. Kita menuntut agar segera dilakukannya sidang upah minimum sektor Kabupaten Indramayu, di mana sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja belum ada kabar terkait kapan sidang itu akan dilakukan.
Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, masa aksi dari buruh migas ini berjanji akan kembali aksi demo serupa yang lebih besar lagi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, IWAS alias Agus tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram menjalani rekonstruksi atau reka adegan. Ya, sebanyak 49 adegan diperagakan Agus di 3 lokasi, yakni di Taman Udayana, Homestay, dan juga Islamic Center. Menggunakan penutup wajah, IWAS alias Agus Buntu, tersangka kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, dihadirkan saat berlangsungnya proses rekonstruksi atau reka ulang adegan. Rekonstruksi dilakukan di 3 tempat kejadian perkara berbeda, diawali dari Taman Udayana yang menjadi tempat awal pertemuan Agus dengan korbannya. Rekonstruksi kemudian berlanjut di Homestay hingga Islamic Center. Polisi menyebut ada sebanyak 49 adegan diperagakan Agus dalam rekonstruksi ini. Dalam rekonstruksi terungkap ada perbedaan keterangan yang diberikan antara pelapor dengan tersangka, sehingga adegan berkembang menjadi 49 dari sebelumnya hanya 28 adegan yang tertuang dalam berita acara pidana. Di dalam BAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan dilakukan di 3 TKP. Untuk yang di sini karena belum mulai ya, tapi setidaknya tadi untuk yang di homestay kami bisa mengikuti sampai di tempat parkir, sampai di fleksibel ya, jalannya fleksibel ya. Sampai di bagian membayar ke pihak homestay. Di situ yang kami garis bawahi sih sebenarnya ada kesesuaian dengan keterangan korban, di mana yang meminta, yang memerintah untuk membayar itu adalah tersangka, dan dari hasil rekonstruksi tadi juga memperlihatkan bahwa tersangka lah yang memberikan perintah untuk membayar. Jelas ini adalah merupakan satu keterangan yang yang kita semua bisa langsung lihat, yaitu apa yang disampaikan oleh Agus. Sampai 49 itu seperti apa yang disampaikan tadi, yang aktif itu adalah, yang awalnya yang aktif itu adalah tersangka, namun tapi apa yang sudah kami dengarkan dan kami lihat itu adalah yang aktif itu adalah dari pihak korban. Sementara itu, Kompolnas RI juga turut hadir menyaksikan proses rekonstruksi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pengelola penginapan buka suara terkait Agus difabel. Agus kerap datang bersama perempuan yang berbeda. Pemilik homestay lokasi Agus difabel melakukan aksinya angkat bicara. Ia mengatakan Agus hampir setiap hari mampir ke penginapan miliknya. Tak hanya itu, Agus juga sering datang bersama wanita yang berbeda ke tempat miliknya. Namun pemilik penginapan membantah tudingan bekerja sama dengan Agus, karena penginapan miliknya diperuntukkan sebagai penginapan keluarga. Saya sudah speak up juga, pada dasarnya iya si Agus memang sering datang ke sini, orangnya hampir setiap hari gitu. Oh, memang sering Agus ini ya, tapi bukan langganan bukan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak di banyak tempat, bukan di sini aja. Oh, gitu. Cuman pas kejadian kan di sini. Dia ke sini tuh sama cewek atau berbeda? Cewek yang berbeda-beda. Pemilik penginapan mengatakan izin menginap untuk Agus diberikan karena Agus memenuhi syarat menginap, yaitu telah dewasa dan memiliki KTP. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi melakukan olah TKP kasus Iwayan Agus Suwartama atau Agus, tersangka pelecehan terhadap mahasiswi di Mataram di wilayah Taman Udayana. Kasus pelecehan tersebut mengundang pro kontra dari warga di sekitar lokasi di mana ini Agus melancarkan aksinya. Mana pertemuannya, kesannya seperti apa? Kita lagi olahraga aja disamperin. Nah, terus? Gitu aja sih, diajak ngobrol tapi berhubung kita memang nggak kenal ya kita abaikan aja. Oh gitu, abaikan apa? Kayak orang pura-pura kenal gitu udah dia nyamperin. Sempat minta bantuan apa gitu? Enggak. Cuman dia bilang kayak nyebut nama orang, Mbak ini ya gitu. Gitu aja sih, tapi kan kita abaikan aja. Penasaran karena apa ya, orang yang sempurna aja fisiknya itu kan nggak sampai dia dapet cewek walaupun satu nih, jarang kan. Nih warna maaf ini dia udah nggak sempurna menukan, gampangnya gitu loh ngerayu cewek gitu Pak. RTH ini sangat penting nih, banyak sekali fungsinya dari segi ekonomi, ekologi sama sosial budaya. Selain dampak negatif dari kejadian ini kan ada dampak positifnya gitu, fungsi dari RTH ini gitu. Aja sih, kayak nggak usah banyak tingkah, kalau memang melakukan ya udah ngaku aja, jangan buat klarifikasi ke sana sini. Gimana? Dalam kurun waktu 5 minggu, Ditcyber Polda Bali mengungkap 10 kasus judi online yang melibatkan selebgram. Mereka bertugas mempromosikan situs judol yang dikendalikan bandar dari luar negeri. Ditcyber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata mengikuti puluhan hingga ratusan ribu pengikut. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judi online yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500.000 hingga 60 juta rupiah per bulan. Bukan bagi hasil. Mereka disampaikan di awal, ditawarkan di awal, ini loh, tolong sampaikan ini situs judi yang pertama kali. Pasti dia nanya, dia tahu di situs apa kan gitu kan. Mereka sadar. Dan itu sadar, tahu salah kan gitu. Karena tawaran cuman numpang aja istilahnya dia, di akunnya dia kan, linknya itu, mereka dapat uang. Itu yang membuat mereka tergiur untuk ikut mempromosikan judi online tersebut. Para tersangka dijerat dengan pasal tentang perjudian dan UU ITE dengan pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, terpidana kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio menjalani sidang kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pacarnya AG yang masih di bawah umur. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski berstatus terpidana kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio belum juga lepas dari persoalan hukum. Pria 21 tahun ini kembali dihadapkan dengan dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tak lain adalah mantan pacarnya berinisial AG. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang, anak AG dan terdakwa Mario Dandi dihadirkan di hadapan persidangan. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini digelar secara tertutup. Namun sidangnya dilakukan secara tertutup karena menyangkut perkara kesusilaan. Dan sebagaimana kita ketahui, sidang dalam perkara kesusilaan itu tentu harus dilakukan tertutup. Maka kepada teman-teman media bisa memberikan informasi tentu melalui humas nantinya. Usai persidangan, terdakwa Mario Dandi kembali dikenakan baju tahanan. Putra mantan pegawai kantor pajak ini berusaha menghindari wartawan saat digiring ke ruang tahanan sebelum dibawa kembali ke Lapas Salemba, Jakarta. Sebelumnya Mario Dandi Satrio dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak AG yang tak lain adalah mantan pacarnya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil Pilkada Pemilihan Umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK resmi ditutup. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono batal melaporkan gugatan. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Rama Romadona.
Pemirsa, tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, pendaftaran gugatan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi atau MK ini secara resmi sudah ditutup. Namun di belakang kami ini pelayanan dan pelaporan yang sudah terdaftar sebelumnya ini masih terus berjalan, dan beginilah situasi terkini. Tepat pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat ini sebagian pelaporan masih terus dijalankan oleh petugas dari MK, dan ini terlihat ada pelapor yang melakukan pelaporan atau pendaftaran untuk melakukan gugatan terhadap Pilkada serentak 2024. Dan ini berfokus pada Pilkada Jakarta. Sebelumnya KPU Jakarta telah mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024, di mana paslon Cagup-Cawagup nomor urut 03 ini Pramono Anung Rano Karno telah memenangkan Pilkada Jakarta dengan memperoleh suara sebesar 50,07%. Dan sementara itu sebelumnya tim pemenangan Cagup-Cawagup dari nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono ini atau Ridho menyampaikan pihaknya akan mengajukan gugatan ke MK, namun hingga ditutupnya pendaftaran pada hari ini dari tim pemenangan atau tim hukum dari Ridho ini tidak terlihat untuk mendaftar gugatan. Dan begitupun dari tim Cagup-Cawagup nomor urut 2 yakni Dharma Pongrekun Purwardana ini juga terlihat tidak terlihat untuk mendaftarkan gugatan terhadap Pilkada Jakarta 2024. Dan itu artinya Pilkada Jakarta ini bisa dipastikan berjalan satu putaran yang dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Dan memang ini di sebagian tepat di sebelah kanan kami terlihat para petugas dari MK ini sudah mulai merapihkan gitu, dan tidak adanya pelapor ataupun termohon yang mengajukan gugatan terhadap Pilkada 2024. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melelang barang rampasan kasus korupsi. Lelang ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memulihkan keuangan negara yang telah disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Sejumlah barang rampasan kasus korupsi dipamerkan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember lalu. Beragam barang mewah seperti sepeda motor, mobil, dan beberapa tas bermerek internasional terpajang di Gedung Merah Putih KPK. Mayoritas barang yang dilelang adalah milik terpidana Rafael Alun Trisambodo, ex-pegawai Kementerian Keuangan. Sementara beberapa lainnya berasal dari perkara Abdul Latif dan Eko Darmanto. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keuangan negara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan aset secara bertanggung jawab. Pemirsa, KPK menggeledah kantor Wali Kota Pekanbaru Riau untuk mencari barang bukti operasi tangkap tangan mantan PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Himawa. Dalam penggeledahan ini, penyidik KPK membawa 2 koper berisi dokumen. KPK juga mendatangi rumah Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yuliarso. Di kediaman Yuliarso yang berada di Kelurahan Labuh Baru, KPK mencari bukti transfer uang 150 juta. Uang tersebut dikirim atas permintaan tersangka Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, yang ditujukan ke rekening orang lain melalui Yuliarso. Saya untuk bersama-sama ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Jadi tadi sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan terkait dengan kasus yang diduga terjadi kepada para
Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah dengan 3 terdakwa yang merupakan mantan Kadis ESDM Kepulauan Bangka Belitung. Dalam amar putusan yang dibacakan, Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji, terdakwa Suranto Wibowo dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan terdakwa Amir Syahbada divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, serta membayar uang pengganti 325 juta rupiah. Dan sementara itu Rusbani, PLT Kadis ESDM periode Maret hingga Desember 2019 divonis 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Apa yang menjadi catatan kami? Pertama, perbuatan kerjasama bisnis antara PT Timah dengan mitra itu tidak ada langsung terkaitkan dengan kepala dinas ataupun kait dengan klien kita Amir Syahbada dan 2 terdakwa lainnya. Kenapa? Itu murni. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan menyabet gelar kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award atau IGA 2024. Dengan penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri ini, diharapkan Kota Makassar juga dapat menginspirasi kota lainnya. Ajang Innovative Government Award atau IGA 2024 kembali diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur. Dalam ajang ini, Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan menjabat gelar kota terinovatif. Penghargaan ini diberikan atas komitmen dan keberhasilan pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan inovasi di berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Penghargaan ini menunjukkan komitmennya bersama jajaran pemerintah Kota Makassar untuk terus berinovasi hingga penghujung pengabdiannya sebagai Wali Kota Makassar di periode kedua. Penghargaan ini juga menambah rentetan prestasi Ramdan Pomanto selama memimpin Kota Makassar. Alhamdulillah kita dapat 3 award lagi. Alhamdulillah berarti setiap tahun kita masuk. Ini kalau tidak salah kita ranking 4. Kita kadang-kadang ranking 1, 2, 3, 4, sekitar situ saja. Itu tandanya bahwa kita tidak pernah berhenti berinovasi. Sampai akhir masa jabatan saya, insya Allah ini hari masih dapat lagi, besok dapat lagi, tanggal 12 dapat lagi, banyak kita dapat ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemenang IGA tahun 2024 ini. Selamat atas prestasi dan komitmennya dalam memajukan inovasi daerah. Besar harapan kami kepada daerah terinovatif untuk dapat menginspirasi daerah lain dalam memacu dan menumbuhkan inovasi guna meningkatkan daya saing, kesejahteraan dan juga kemajuan bangsa. Pemerintah daerah harus mengikuti berbagai tahapan penilaian sebelum menerima penghargaan. Mulai dari tahap penjaringan, pengukuran, presentasi kepala daerah, hingga tahap akhir validasi lapangan dari tim penilai dari Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya penghargaan ini diharapkan dapat menginspirasi kota-kota lainnya dalam berinovasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Komplotan pelaku pencurian sepeda motor di Jati Agung, Lampung Selatan terekam kamera pengawas. Ya, pelaku gagal membawa lari motor korban setelah pelaku terjebak di dalam lantaran gerbang indikos terkunci. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 orang komplotan pelaku curanmor menyatroni kamar indekos di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Tanpa membuang waktu lama, komplotan curanmor langsung merusak kunci stang sepeda motor milik penghuni indekos. Namun saat akan keluar membawa kabur motor korban, komplotan curanmor ini justru tidak bisa melarikan diri karena pintu gerbang tertutup dan menggunakan kode pengaman. Usai 30 menit terjebak, pelaku akhirnya berhasil kabur dengan meminta pertolongan penghuni indekos lainnya untuk membuka kode pengaman dan kedua pelaku langsung melarikan diri.
Penghuni indekos pun baru sadar jika keduanya hendak mencuri motor saat mengecek rekaman kamera pengawas lantaran curiga terhadap gerak-gerik pelaku. Pintu ini terbuka karena ada tamu. Jadi malingnya masuk berdua dengan motornya langsung masuk ke dalam. Nah, kebetulan ada anak yang nutup, jadi ditutup pintunya. Jadi setelah mereka ngambil motor, pintu nggak bisa kebuka. Jadi terjebaklah mereka di dalam. Meski korban dan pemilik indekos tidak melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian, namun mereka berharap polisi rutin melakukan patroli untuk mencegah aksi serupa terjadi. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku dalam kasus jasad bocah dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah. Pelaku adalah KA, seorang pelajar SMK yang telah ditetapkan sebagai tersangka anak berkonflik dengan hukum. Pelaku mengaku tak kuat menahan hasrat setelah kecanduan menonton video porno. Tersangka kasus pembunuhan bocah dalam karung tidak dihadirkan dalam press release pengungkapan kasus karena masih berusia di bawah umur. Tersangka KA merupakan kerabat dan juga tetangga dekat korban. Perbuatan tersangka terungkap setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti di sekitar TKP. AKP Andi Oktavian, Kasat Reskrim Polres Pemalang mengatakan saat warga melakukan pencarian, tersangka yang pertama kali mengerahkan penemuan jasad bocah dalam karung tersebut. Karena hasrat dan pengen tahu, akhirnya dia melakukan hal tersebut. Tapi tersangka tidak, karena panik, yang anak korban teriak, kemudian yang bersangkutan membekap. Keluarga korban masih berduka dan syok dengan kejadian memprihatinkan tersebut. Mereka berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Sesuai hukum ya? Atas perbuatannya, tersangka atau anak berkonflik dengan hukum dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan didenda 5 miliar rupiah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sakit hati cintanya ditolak korban menjadi motif penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Motif tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polrestabes Bandung dibantu Krimum Polda Jabar berhasil meringkus 4 pelaku. Empat orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat, dihadirkan dalam konferensi pers Mapolrestabes Bandung. Keempat pelaku itu diantaranya Doni Agusta, Tatang Haryanto, dan Aris Supriyatna. Dalam penculikan tersebut merupakan mantan suami siri korban, yakni Doni Agusta, mengajak ketiga tersangka lainnya dengan memberikan imbalan Rp100.000. Sementara motif pelaku melakukan penculikan tersebut karena sakit hati lantaran cintanya ditolak dan korban memutuskan hubungan mereka yang sudah terjalin sejak 2014. Di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami. Kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya pada Minggu 8 Desember lalu. Korban yang kala itu akan memasuki rumahnya tidak berani melawan saat dipaksa naik ke mobil pelaku. Karena ditodong senjata api, kejadian ini terekam CCTV rumah tetangga korban. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar kota Bandung selama 8 jam.
Hingga akhirnya pelaku menurunkan korban di wilayah Pasir Impun, kemudian menyuruh tukang ojek untuk mengantarkan korban pulang. Para pelaku berhasil ditangkap kepolisian pada Selasa 10 Desember lalu. Mereka ditangkap di kediamannya masing-masing. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Ya, selain itu pemirsa, banjir juga melanda permukiman di Kabupaten Semarang, di mana hujan yang lebat membuat tanggul Sungai Kelegung jebol. Monggo Pak Tentara, Pak Polisi, bantuane iki penting wargane Pak, monggo, tolong dikondisikan, parah. Banjir mengalir deras menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Kelegung, tampak hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Baju Biru sejak siang. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul tidak kuat menahan debit air. Laporan sementara 2 orang mengalami luka-luka akibat banjir ini. Selain itu, akses jalan warga terputus dan puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Petugas gabungan melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas harus mengevakuasi warga menggunakan tali. Tanggul di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah itu jebol. Kondisinya memang mengarah ke pemukiman masyarakat, kemudian kami kerahkan personil untuk meluncur ke sana untuk penanganan, termasuk kami koordinasikan ke samping dengan Pak Polres, dengan Pak Dandim, kami laporkan ke Pak Bupati. Saat ini kita bersama-sama penanganan di sana. Kondisi update saya belum terima laporan, tapi yang jelas saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Warga untuk sementara mengungsi ke rumah warga lain yang mempunyai rumah 2 lantai karena air masuk ke dalam rumah. Evakuasi warga masih terus dilakukan, sementara penurunan bantuan sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk membantu warga terdampak. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Infrastruktur strategis ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas, meningkatkan konektivitas, dan menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi di Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan flyover Madukoro di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan diresmikannya flyover Madukoro, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya untuk menyediakan infrastruktur berkualitas yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal tersebut penting mengingat sumber pembiayaan pembangunan berasal dari uang rakyat. Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi. Yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan. Ya. Berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan flyover Madukoro. Presiden Prabowo menghadiri pembukaan apel Kasatwil tahun 2024 yang digelar di Akademi Kepolisian Lemdiklat Polri, Kota Semarang, Jawa Tengah. Didampingi sejumlah menteri, Prabowo disambut penghormatan pasukan Akpol pada apel Kasatwil yang digelar selama 2 hari dari 11 hingga 12 Desember. Presiden Prabowo Subianto menghadiri agenda apel Kasatwil 2024 di Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah pada Rabu siang. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
Prabowo juga menerima penghormatan dari pasukan apel Akademi Kepolisian, didampingi oleh sejumlah menteri. Di antaranya Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya. Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Prabowo menaiki mobil maung Brimob masuk ke lingkungan Akademi Kepolisian dan disambut antusias anggota Polri dan masyarakat setempat. Mengusung tema peran Polri yang presisi dalam mendukung agenda nasional tahun 2024 guna mewujudkan keamanan dalam negeri, apel Kasatwil 2024 ini dihadiri oleh sebanyak 571 peserta, mulai dari PJU Polri, Kapolda, hingga Kapolres dari seluruh Indonesia. Dalam agenda itu, Presiden Prabowo pun menyampaikan arahan dan harapannya ke depan terhadap Korps Bayangkara. Ya, kita berharap polisi semakin semangat, semakin profesional, semakin disiplin, semakin berbakti kepada bangsa dan rakyat. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan sejumlah pencapaian Polri, serta menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Polri berkomitmen akan mengerahkan segala sumber daya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dan mendukung penuh misi Astacita guna mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Korps Bayangkara menegaskan kesiapannya menghadapi berbagai tantangan agenda nasional, baik tantangan dinamika geopolitik dan teknologi digital. Polri pun akan terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jamar Henda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI AL berhasil menembakkan rudal Exocet M40B3 dari kapal perang KRI RE Marta Dinata 331 dan menghancurkan sasaran di Pulau Gundul, Kepulauan Karimun Jawa. Rangkaian latihan penembakan senjata khusus digelar dalam latihan Operasi Laut Gabungan 2 2024. TNI AL menggelar latihan Operasi Laut Gabungan yang merupakan agenda puncak dari peringatan HUT Armada RI 2024. Dalam rangkaian latihan penembakan senjata khusus, terdapat kegiatan latihan penembakan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di atas kapal markas KRI Dr. Rajiman Widioningrat KRI RJW 992, di mana Kasal memberikan perintah langsung untuk pelaksanaan penembakan rudal Exocet. Approve. I say again, request approved. Dalam penembakan ini, rudal Exocet MM40B3 yang diluncurkan dari KRI RE Marta Dinata 331 sebagai kapal penembak utama berhasil dengan tepat mengenai sasaran strategis musuh di darat Pulau Gundul yang berjarak 66,6 km dari lokasi penembakan. Selain penembakan rudal Exocet, juga dilaksanakan penembakan roket RM-70 Grad Marinir TNI dari atas geladak KRI Teluk Amboina 503. Dan dalam kesempatan itu, Kasal menyampaikan apresiasi atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan penembakan senjata khusus TNI AL di perairan Pulau Gundul dalam keadaan aman dan sukses. Selain itu, Latop Selagap ini merupakan wujud komitmen TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara dan memastikan kesiapan operasi di berbagai lini, di mana latihan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan TNI AL dalam mendukung tugas pokok pertahanan negara. Dan berikutnya, Aul, kita akan mengajak pemirsa untuk menyimak informasi olahraga di mana tim nasional e-football Indonesia lolos ke final FIFA Electronic World Cup 2024 untuk kategori konsol usai mengalahkan timnas Turki yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi. Moving the ball forward, intercepted by Malaysia. They do get the two on up top. Here goes Fikri, trying to work the ball forward. Ahmad David. Oh! A free kick here. It was already 2-1. It's now 3-1 to the Netherlands. Maybe wonder if Thailand might be cut away after this result is punched into the league table. And that is my goodness, beautiful. Well, the best goal so far of the day, I bet. Time the tick down, and they've taken too long. It will all have to be taken. Timnas e-football Indonesia kategori mobile berhasil mengalahkan Spanyol, Costa Rica, dan Inggris. Meski sempat kalah dari India sebelumnya.
Timnas Indonesia menduduki puncak klasemen Grup A dengan mencatatkan 14 poin. Ajang FIFA Electronic World Cup 2024 eFootball digelar sejak 9 Desember 2024 ini, diikuti oleh beberapa negara seperti Spanyol, Korea Selatan, Inggris, Jepang, Brazil, India, dan Costa Rica. Di babak semifinal, Timnas eFootball Indonesia kategori mobile menghadapi Timnas Maroko yang berhasil menundukkan Korea Selatan. Sementara di kategori konsol, Timnas Indonesia yang diwakili Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudi berhasil mencapai final usai mengalahkan Timnas Turki lewat adu penalti. Duel final akan berlangsung Kamis 12 September 2024. Timnas eFootball Indonesia akan bertarung habis-habisan melawan Timnas Brazil. Pemirsa, Timnas sepak bola wanita Indonesia baru saja membawa pulang gelar juara Piala AFF 2024. Jadi begitu membanggakan ya, di mana menjadi gelar perdana internasional pertama. Dua pemain Timnas, Sheva Imut dan Syafira Ika Putri, mengharapkan momentum ini mampu membangkitkan pelaksanaan Liga Sepak Bola Wanita yang telah lama padam. Mencetak sejarah gemilang dengan menjuarai Piala AFF 2024 setelah menundukkan Kamboja dengan skor 3-1 pada partai puncak. Kemenangan ini bersejarah karena ini gelar perdana bagi timnas wanita dalam sejarah turnamen yang dimulai sejak tahun 2004. Tidak hanya itu, ini menjadi trofi perdana skuad Garuda Pertiwi di ajang internasional. Raihan ini menjadi prestasi yang luar biasa mengingat timnas wanita dibangun di tengah kondisi sepak bola putri nasional yang saat ini belum memiliki kompetisi. Menanggapi hal ini, dua pemain timnas wanita, Sheva Imut dan Syafira Ika Putri berharap gelar ini menjadi momentum bagi sepak bola wanita di Indonesia, khususnya bagi Liga Wanita agar bisa bangkit kembali. Kami sebagai pemain pasti ingin memberikan yang terbaik ya untuk timnas Indonesia dan juga waktu main bola. Jadi kayak kepikirannya ya udah kita jalani aja dengan kompetisi yang ada, karena kan kita juga ada Pertiwi dan turnamen-turnamen seperti itu. Ya tapi kita tetap berharap sih supaya liga lebih cepat digelar lagi. Dalam kondisi apapun sebagai atlet ya kita harus bisa keluarin kemampuan terbaik kita biar hasilnya bisa maksimal. Jadi ya sebenarnya nggak masalah kemarin kita nggak ada liga, yang mungkin bisa negara-negara lain ngeremehin karena negara kita sendiri yang nggak ada liga. Tapi ya alhamdulillah kemarin saya dan teman-teman bisa keluarin kemampuan terbaik kita. Keduanya juga memberi semangat dan berharap agar timnas putra yang saat ini diisi para pemain muda bisa berbicara banyak di ASEAN Cup 2024 dan berharap bisa meraih trofi perdananya untuk disandingkan dengan gelar Piala AFF dari timnas putri. Yang pasti kita support 100% ya. Jadi kan sama-sama timnas Indonesia juga ya. Semoga memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik, dan kita semua mendukung kalian. Sukses selalu. Semoga bisa dapat gelar juara juga, biar juaranya bisa double kill. Buktiin omongan orang-orang yang bilang kalau ini bukan tim utamanya kan yang diturunin. Buktiin kalau kalian bisa. Sheva dan Syafira juga berharap melalui prestasi ini PSSI semakin memperhatikan sepak bola wanita Indonesia dan membuka jalan agar Garuda Pertiwi kian terbang tinggi di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo. Ya, kebugaran kedua tim terbilang tidak cukup maksimal, namun baik Indonesia maupun Laos siap memberikan yang terbaik. Indonesia bersiap menghadapi Laos pada laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Di atas kertas, skuad Garuda unggul dari segala aspek. Namun faktor kelelahan bisa saja menjadi pembeda, mengingat timnas Indonesia baru saja bertanding pada tanggal 9 Desember dan pulang ke tanah air pada 10 Desember. Pelatih timnas Shin Taeyong pun akan berusaha maksimal agar bisa turun dengan skuad terbaiknya.
네, 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 롯데전 할 수 있는 부분 아니고 한 경기 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 롯데전은 거의 없다고 보시면 되겠습니다. Jadi saya sendiri merasa lelah, tetapi semangat dan main di home membuat kita menjadi terpicu lagi karena kita harus menampilkan yang 100% terbaik meskipun kita pemain muda dan apapun mindset dan mental kita harus baik dan pemain muda juga recovery lebih cepat daripada orang-orang yang biasanya. Sementara itu, Laos butuh keajaiban melawan Indonesia mengingat kekuatan kedua tim yang cukup timpang. Tidak kalah telak saja melawan skuad Garuda merupakan pencapaian terbaik bagi Laos. Meski begitu, Laos juga datang dengan kondisi yang mirip dengan Indonesia. Skuad besutan Ha Hyok Jun belum sepenuhnya fit. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menyatakan timnya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memberi perlawanan kepada timnas Indonesia. 베트남 끝나고 그 다음날 새벽 6시에 일어나서 12시간 비행기 2번 다 해서 12시간, 13시간을 타고 왔기 때문에 어제 저녁에 그러니까 어제 아침 6시에 출발해서 저녁 9시에 호텔에 도착했어요. 15시간을 타고 왔기 때문에 아마 회복은 완벽하게는 되지 않았지만 그래도 그거는 변명일 뿐이고 우리는 내일 최선을 다해야 된다고 생각합니다. สบายดีเนาะเพราะว่านั่นคือหมอครับในการเตรียมความพร้อมมาดีพอสมควรครับที่จะเจอกับอินโดแต่ว่าพอเขาบอกว่าอินโดเป็นทีมหนึ่งที่แข่งเนาะในอาเซียนเนาะแต่ตัวเขาก็จะติดตามแทคติกที่โค้ชว่าจะสู้เต็มที่เพื่อเก็บแต้มกลับบ้าน Memang secara kekuatan Indonesia diunggulkan, tapi skuad Garuda wajib waspada karena Laos berani bermain terbuka meski ada perbedaan kualitas pemain. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, Camar Haenda, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya skuad Garuda punya rekor yang impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1. Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Taeyong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024.